kalau saya jadi presiden, orang-orang yang terbukti terlibat melakukan ini semua saya pecat-pecatin, saya pidana. Kalau saya presiden, nggak tahu presiden kita gimana sekarang. Berani nggak? Kalau dengan kasus Sambo, nggak bisa pemerintah diam aja, nggak bisa ini kasus menguap begitu aja. Iya, ya mentang-mentang mereka orang kecil, kalian anggap sudah begitu aja menguap, nggak bisa. Ini demi keadilan. Saya sebagai rakyat Indonesia marah kalau kasus ini tidak dituntaskan. Dan saya pengen semua yang terlibat dalam penyidikan semua diperiksa. Bapak jangan cuma manggil Pak Rudiana, tapi panggil semua penyidik-penyidiknya dulu. Kanitnya, Kasatnya, Kapolresnya. Karena mereka yang menandatangani kan, Kapolres tanda tangan kan. Bro, coba dibaca tuh bro. Ingat Brigadir Hendra Kurniawan, mantan anak buah Ferdi Sambo, sudah bebas bersyarat sejak 2 Juli. Sejak 2 Juli dia sudah bebas bro. Sunyi banget ya. Diam-diam aja rupanya mereka bebas ya. Gila. Nggak lama bosnya ikut bebas ini bro. Maling ayam 5 tahun bro, ya kan? Bunuh orang setahun sudah pulang bro. Gila tuh. Bebas bersyarat sejak 2 Juli 2024. Agustus baru ada. Tuh 6 Agustus baru ada beritanya bro. Tuh Selasa 6 Agustus baru tayang. Padahal bebasnya mulai tanggal 2 Juli bro. Nggak lama bosnya ikut pulang juga bro. Maling ayam 5 tahun, bunuh orang setahun sudah pulang bro. Gila. Dadah. Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat guys. Nah ini ada sebuah video, yaitu judulnya adalah Malaysia tak pernah jadi macan Asia, hanya monyet gitu guys, Asianya. Pernyataan dari bekas Menteri Keuangan Tengku Razaleigh Hamzah. Nah, kita lihat videonya seperti apa guys. You call yourself an Asian tiger, but you're actually a monkey. Anda sebenarnya monkey. You're not Anda maju. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Itu kata veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah selain memberi peringatan untuk tidak bersandar kepada ilusi. Beliau yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata, Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Malaysia tidak pernah jadi harimau Asia. Itu hanya ilusi, kata Tengku Razaleigh Hamzah. Bekas Menteri Kewangan itu menolak dakwaan kononnya Malaysia pernah menjadi harimau Asia, katanya ketika dipetik sebuah portal berita. Beliau yang menjawab jawatan tersebut sejak 1976 hingga 1984 menafikan tanggapan kononnya Malaysia adalah kuasa ekonomi besar di Asia bersama Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Katanya Malaysia tidak boleh mendakwa sebagai harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi negara ini. Razaleigh berkata bagaimanapun ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju. Pada 2018, Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri buat kali kedua mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Dia mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Bagaimanapun, pakar ekonomi Madrin Burma mempertikaikan label harimau Asia itu. Sebaliknya, katanya, Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Waduh, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Apakah Malaysia itu hanya ya seperti yang disebutkan itu guys? Tulis di kolom komentar. Ini kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kenapa kayak gue sensi banget sama WNA Cina yang jualan impor di sini? Terutama yang lagi rame di Jakarta nih, di daerah Pik sama daerah Tangerang mereka biasa tinggalnya. Jadi gue dapat informasi mereka itu datang cuma pakai visa turis.
Terus mereka bisnis di sini. Bisnisnya apa? Bisnis jualan online. Jadi admin sama hostnya orang Indonesia, tapi bosnya ini mereka. Gue juga dapat informasi katanya mereka ini mempekerjakan atau menggunakan AI dan encek-encek ya. Ini orang tua lah gitu lah ya. Biasanya orang Medan atau orang Kalimantan yang sudah berumur, udah umur mungkin 60, 50 ke atas gitu ya. Jadi buat bikin rekening sewa menyewa, mereka pakai atas nama karyawannya ini. Orang-orang tua ini digaji sekitar 5 juta sampai 10 juta gue dengar. Ini lumayan buat mereka gitu ya pikirnya ya. Tapi begini, kalau sampai ada apa-apa, yang ditangkap polisi ini mereka. Sewa menyewa atas nama dia, rekening bank atas nama dia, ada apa-apa ini yang kena mereka. Jadi menurut gue dengan gaji segitu resikonya tuh gede banget. Cuma mereka nggak mikir sana. Mereka orang-orang tua ini masih berpikir bahwa orang Cina asli sana tuh orang mainland itu masih saudara mereka. Nah ini salah, ini pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah ini dimanfaatkan sama mereka. Gue nggak ada masalah kalau misalnya dia importnya resmi, ya ada izinnya ini itu semua. Tapi informasi yang gue dengar mereka ini importnya nggak resmi nih. Gue nggak anti ya sama produk-produk impor ya. Gue tekankan sekali lagi gue nggak anti. Tapi gue mendukung yang main impor ini adalah orang Indonesia, WNI yang main impor. Lu ngambil barang dari Cina nggak apa-apa, lu jual di online shop di sini nggak apa-apa. Ya, setidaknya walaupun mereka ambil dari Cina, tapi margin keuntungan mereka ini mereka puterin di Indonesia. Mereka untung nih, main online shop nih, duitnya mereka pakai buat beli mobil di Indonesia, beli rumah di Indonesia, beli makanan di warung-warung Indonesia. Uangnya berputar di Indonesia. Beda sama warga negara China. Mereka dapat untung, uangnya mereka transfer ke China. Nah ini gue gak suka kayak begini. Dan gue juga mau menghimbau kalian pemain barang import WNI ini harus kompak. Cindonya harus kompak. Terus orang-orang lokal juga harus kompak semuanya gitu ya. Jangan sampai kita kalah kompak sama orang Cina sana, mainland gitu. Kuasain pasar. Jangan sampai dong barang-barang perintilan aja mereka yang jualin. Mereka itu sekarang udah sampai bisa bikin tutorial menghindari polisi. Dan mereka bisa bikin tutorial cara ngajak polisi ngopi dan minum teh. Ini gila banget loh. Aparat, tolong aparat ini diberesin kayak beginian ya. Nama baik institusi loh ini loh. Waduh. Hendri, seorang warga negara Indonesia yang dapat tawaran kerja ke Thailand, tapi sampai di sana ia malah disekap lalu dibawa ke Myanmar. Nah, untuk bisa bebas ia diminta uang tebusan senilai 500 juta. Jika tidak dipenuhi, maka tangan dan kakinya akan diamputasi. Hendri merupakan salah satu warga negara Indonesia yang jadi korban penipuan sebuah perusahaan fiktif di Myanmar. Awalnya Hendri mendapatkan tawaran dari rekanannya yang bernama Rizky untuk bekerja ke Thailand. Karena butuh pekerjaan, akhirnya Hendri mengambil tawaran tersebut. Namun setibanya di Thailand, Hendri justru dijemput oleh sekelompok orang dan dibawa ke Myanmar. Hendri tidak menyadari kalau dirinya tengah menjadi korban perdagangan orang. Karena Hendri menolak, akhirnya ia disekap, dipukuli, dan tidak diberi makan. Alih-alih mencari pekerjaan, Hendri malah diancam akan diamputasi tangan dan kakinya jika tidak ditebus oleh keluarganya dengan nominal yang sangat besar, yaitu senilai 500 juta rupiah. Hendri saat ini hanya bisa menghubungi saudaranya dan keluarganya untuk meminta tebusan di jam 12 malam. Waduh, serem juga guys beritanya ya. Itu jadi apa ya, pembelajaran buat kita ya. Jangan mudah percaya walaupun itu dari teman sendiri ya, apalagi dalam soal pekerjaan di luar negeri ya. Kalau belum fix ya, apakah perusahaannya seperti apa gitu ya. Walaupun kita lagi butuh banget ya kayak gini resikonya ya. Ini jadi pembelajaran banget buat kita semua yang nonton video ini guys. Bahwasanya untuk berhati-hati ya dalam mengambil tindakan gitu ya. Apalagi mencari pekerjaan di luar negeri. Waduh, nggak semuanya enak di luar negeri ya guys ya. Kita lihat lagi di video selanjutnya. Sedar tak sedar, Indonesia sudah pun ada 2 pingat emas untuk Olimpik Paris kali ini. Jadi ramai rakyat Indonesia yang DM aku suruh bahas pasal benda ni. Okey, aku akan bahas. Sebelum tu yang belum follow lagi akaun ni, tekan dulu butang follow. Dah follow. Mantap cuy. Emas pertama dimenangi oleh Vedrick Leonardo. Kalau ikutkan yang ini memang agak expected sebab dekat pusingan awal tu pun dia dah pecahkan rekod, dah buat world record. Jadi tak peliklah untuk melihat dia mara ke final dan menang pingat emas sekaligus. Memang laju gila weh, dia panjat.
Emas yang kedua pula diraih oleh Rizky Juniansyah dalam acara weightlifting. Yang ini lebih manis. Okey, sebab apa? Ini pertama kali sejak 32 tahun Indonesia dapat merangkul dua pingat emas dalam satu edisi. Ini juga adalah emas yang ke-10 dalam sejarah Indonesia, dan ini juga emas pertama dari segi weightlifting, dan dia juga adalah peraih medal emas termuda Indonesia. Usianya baru sahaja 21 tahun. Bayangkan 21 tahun dah menang pingat emas untuk Indonesia. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Indonesia. Macam biasa bila dah macam ni, biasalah mereka dah mula membahan Malaysia, sombong amat. Tapi kita relax saja, kita jadikan ini sebagai challenge untuk kita pun dapat juga pingat emas satu hari nanti. Alright, korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan yang belum follow lagi akaun ni, please kita lanjut lagi tekan butang follow. di video selanjutnya guys. Malaysia tak pernah menang walau satu pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap tamasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak satu pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia. Tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Dan kita pula sepanjang masa target badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain tak nak perkasakan ke? Tak nak labu lagi? Banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jugatin yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak pula nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Korang rasa sukan apa yang patut kita berikan tumpuan lepas ni? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Ingat lagi tak peristiwa betapa biadabnya pemain badminton Denmark yang lempar baju pemain badminton Malaysia kita tahun 2016 dulu. Bajunya ada logo bendera Malaysia tau. Dia hanya minta maaf lepas Facebook dia teruk diserang netizen kita. Kalau tak, dia takkan minta maaf langsung. Soalannya, kenapa dia buat benda ni walaupun kita tak buat apa pun pada dia? Jawapannya mudah saja. Sebab orang putih memang angkuh, sombong dan memandang rendah pada orang Asia Tenggara macam kita. Jangan cakap ni isu lama. Dan jangan cakap dia dah minta maaf dan kita lupakan. Tak boleh. Sebab ini menyentuh maruah negara kita. Dan kita kena selalu ingatkan pada anak bangsa kita bahawa orang putih tak pernah redha dengan kita. Kita agungkan mereka macam mana pun, mereka tetap memandang kita sehina-hina. Asal biadab, minta maaf, selesai. Mudah kan? Nasib baik waktu tu TikTok baru naik. Kalau tak, tentu dia akan makan burger Ramly, puji, sedapnya. Sekelip mata terus disanjung oleh para pengembah orang putih negara ini. Sebenarnya, daripada satu sudut, kita juga harus mungkin ikut perangai mereka tau. Jangan lagi merendah diri tak kena tempat. Jangan lagi buat baik tak kena tempat. Kerana mereka takkan hargainya. Sebaliknya mereka akan ambil kesempatan atas kebaikan kita. Dah banyak bukti dah pun. Kepada Joe Johnson, walaupun peristiwa ni hampir sedekat berlaku dan kau dah minta maaf, tetap aku tak akan lupakan sampai bila-bila. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat berita-berita dari video hari ini guys? Nah, tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan ada beberapa video yang tadi barusan yang berita yang warga Indonesia yang di Thailand itu jadi pembelajaran buat kita semua lah guys ya, untuk berhati-hati. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.